Shalom saudara sekalian, selamat bertemu kembali di 10 Minutes with God pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak lama lagi kita akan masuk dalam ibadah di gereja kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan saudara dan saya biar dapat mempersiapkan diri atau dapat beradaptasi untuk beribadah dengan cara new normal atau normal baru. Apa itu cara beribadah new normal atau normal baru? Yaitu kita akan kembali beribadah secara normal kembali, tapi dengan cara yang baru. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah-ibadah itu, kita persiapkan hidup kita, hati kita. Kita akan tetap taat pada anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan dalam beribadah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa faktor risiko juga masih tetap ada untuk penularan virus ini. Tapi saat kita menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah secara baik, maka kita pasti Tuhan akan menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, supaya kita tidak mengalami penularan tersebut. Mari saudaraku, saya ajak saudara untuk membaca firman Tuhan pada saat ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-41. Matius 26 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah ini terjadi di Taman Getsemani pada waktu Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk menemani dia berdoa. Tuhan Yesus pada waktu itu sementara bergumul karena dia tahu waktunya tidak akan lama lagi. Dia akan menanggung dosa umat manusia dengan penderitaan dan kesakitan yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Murid-murid ini yang seharusnya menemani Tuhan Yesus berdoa, ternyata mereka tertidur, saudara sekalian. Mungkin tidak ada beban dalam diri mereka untuk menemani Tuhan Yesus berdoa dalam pergumulannya. Atau mungkin secara fisik mereka lelah, atau secara mental mereka juga capek, saudara. Padahal mereka harus sadar bahwa tidak lama lagi mereka akan memasuki masa-masa yang sulit dalam mempertahankan iman mereka. Tuhan Yesus akan disalibkan dan orang-orang percaya akan mengalami masa aniaya yang berat pada waktu itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur kepada mereka. Dan Tuhan Yesus katakan, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan ini?
sampai juga kepada kita pada saat ini yang hidup pada zaman ini. Tapi mungkin pernyataan ini sampai kepada kita, kepada orang percaya, berupa pernyataan seperti yang 2000 tahun yang lalu. Tidakkah kita sanggup berjaga-jaga dan berdoa lebih lagi? Nah, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus berjaga-jaga dan berdoa. Supaya apa, saudaraku? Supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pada akhir zaman ini, di saat seperti ini, kita juga sebagai orang percaya, Tuhan ingatkan kepada kita untuk senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus katakan bahwa roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Roh kita ini, saudara sekalian, yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, roh kita ini suka menyembah Tuhan, suka memuji Tuhan, suka kepada hukum-hukum Tuhan. Dia penurut, karena roh kita yang sudah mengalami kelahiran baru ini suka dekat dengan Tuhan. Tetapi saudara sekalian, daging kita ini, di dalam daging kita ini ada tabiat dosa. Ini begitu lemah, suka ikut keinginan-keinginan duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi, kehidupan di dalam dosa. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan mengajar juga kepada kita, supaya kita senantiasa berdoa. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kekuatan supranatural dari Tuhan untuk siap masuk di dalam pertempuran dan peperangan rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hidup kita untuk masuk dalam peperangan rohani pada zaman ini. Mari kita patahkan dan hancurkan strategi pekerjaan si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19 katakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, kalau kita memperhatikan zaman sekarang ini, saudara sekalian, gereja Tuhan dan orang percaya sepertinya kelihatan lumpuh. Ibadah di gereja menjadi berhenti. Persuan-persuan doa, tempat kita berdoa menjadi stop, tidak ada kegiatan. Sel-sel grup, tempat pemuritan dan tempat untuk berdoa menjadi berhenti juga. Bahkan saudara sekalian, relationship satu sama lain menjadi berhenti. Kemudian kepedulian kepada sesama juga menjadi terbatas karena adanya penjagaan jarak. Jadi manusia berada pada situasi individualistis. Ada kehilangan interaksi satu sama lainnya, saudara. Bahkan penyambahan secara kebersamaan di gereja menjadi terbatas. Dan hari-hari ini untuk beribadah perlu izin juga. Ini adalah pergumulan yang berat bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan hari-hari ini, saudara sekalian. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, khususnya saudara sebagai pendoa, sebagai penyembah, mari saudaraku mengidentifikasi apa yang sementara terjadi, mewaspadai dan mengantisipasi pekerjaan, strategi, kuasa kegelapan yang bekerja di dalam alam roh dan mengintervensi sampai masuk ke dalam alam fisik dan menggoncangkan banyak hal. Orang percaya hari-hari ini kita harus lebih sungguh-sungguh berdoa dengan tidak putus-putusnya. Ini firman Tuhan
yang perlu kita renungkan pada saat ini. Saya ajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar hadirat-Mu memenuhi kami pada saat ini. Biar jamahan-Mu, urapan kuasa-Mu melawat kami, anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Kami mengalami pemulihan dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar dunia ini dipulihkan dari wabah virus ini. Indonesia juga dipulihkan. Kehidupan kami juga dipulihkan. Kami diberkati. Kami mengalami terobosan di tengah-tengah peperangan rohani pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala strategi kuasa si jahat dengan segenap pekerjaannya dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami orang percaya berkemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.